kawan-kawan jamaah dari Majelis Taklim Sunan Gunung Jati dan Radio LSK 107.9 FM yang akan melaksanakan silaturahmi ke daerah Pemalang. Untuk persiapan ini akan segera berangkat. Tuh udah kumpul semua, standby. Abidin, Pak Bahrudin, udah kumpul semua. Nih Pak Haji Zainal Abidin sedang istirahat di kawasan tol Pejagan menunggu yang lain. Ini yang pertama 3 mobil. Tuh ada Kang Tatang sama Mbak Nur sedang menunggu. Ini ada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Kasad. Iki siapa Bu? Arane? Sebut dewek. Nah, itu sebut dewek lah. Arane. Nah, ini ada ketua kita nih, ketua dari Radio LSK. Ini 2 mobil. Iki sang fotografer. Ada keluarga sang PP ketua di sini. Bu RW. Iki sang manajer Kang Nana, sang manajer Kang Waridin. Nih, yang paling gagah Pak Ustadz Sanija. Ini Daudi. Oh, ini ada mobil yang nomor 5. Jadi kita menunggu mobil yang lain. Nah, ini rombongan para Dewan Jenderal. Pak ini pada Bapak Polisi. Ini Bapak Mayor CPM. Keluarga dari Kang Nana sama Bapak Bari. Turun lagi. Jam duduk. Oh, yang dasi umibah ya kebuncing. Umur cepat. Dulu di sini ya langsung. Wah, yang sebelah. Salah, kenapa mobil ini bisa? Tugel. Tereng. Masuk kawasan Kebon Jati kita naik. Jagung dan jagung naik. Jagung oh, lain jagung. Jagung mangga. Wah, kita jam berapa sih? Mangga. Dulu naik mobil Kang Agus. Bareng Kang Agus ke Bukit Bilabong. Arane Bukit Bilabong. Bukit apa Kang Agus? Besok kita. Bukit Kaseren. Bukit apa Kang di Kaseren tak? Oh, Naik turun bukit. Ya punten ya Mbak Balara. Sejarah sawah ibu. Itu dalam hadis ini sekali-kalinya beliau ini berangan-angan, dan angan-angannya beliau ini bukan pengen kaya, bukan pengen bahagia, bukan itu dan sebagainya, tapi berangan-angan ingin berjumpa dengan ikhwannya, dengan saudara-saudaranya. Dan pada saat itu
sahabat-sahabatnya Abu Bakar dan yang lainnya bertanya kepada beliau, apakah aku bukan sahabatmu? Apakah aku bukan saudaramu ya Rasulullah? Beliau menjawab, iya, engkau adalah saudaraku. Tetapi kenapa engkau berangan-angan ingin bertemu dengan umatmu, dengan saudara-saudaramu yang seperti apa? Rasulullah menyampaikan, aku ingin bertemu dengan umat-umat yang beriman kepada Allah, di mana mereka tidak pernah berjumpa dengan diriku. Itu Rasulullah, saking sayangnya pada umatnya sayang tidak. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wujud kita sayang kepada Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Dan tatkala kita demikian, gelendang sih wis lah, ada gelendang mualanan yang Arab pasti memburi. Anak yang gelendang Arab pula naik mobil di sebelah supir nih, enggak baik. Gelendangnya yang Arab, kenapa kita beli buri? Kalau ini buri Mas Rahmat. Buri ya juta-juta. Ya, Rasulullah ini menangis, pengen berjumpa dengan umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau. Abu Bakar bertanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Karena mereka menjadi umat-umatku yang mulia. Bukankah aku adalah salah satu sahabatmu yang tentunya dulu berperang menyiarkan Islam sampai yang akhirnya saudara-saudara kita yang lainnya yang dimana mereka mempunyai anak hanya menjadi anak yatim, istrinya menjadi yang namanya janda. Tapi kenapa engkau merindukan umatmu yang belum datang? Yaitu karena mereka beriman kepada Allah, percaya pada diriku yaitu Muhammad sebagai Nabi Allah, dan mereka tidak pernah berjumpa denganku semasa hidupku. Ini adalah ungkapan Rasulullah SAW. Beda dengan engkau wahai sahabat. Engkau bahagia, engkau berperang denganku, aku ada. Engkau percaya bahwa Allah adalah Rabb. Karena aku menyampaikan, aku pun hidup. Tetapi umat-umatku yang akan datang, mereka menjadi umat-umat yang paling bahagia. Dan mereka menjadi umat-umat yang aku rindukan, karena mereka beriman tanpa melihat diriku. Mudah-mudahan yang dari Bogor, pokoknya dari Cirebon hadir di sini, ini menjadikan salah satu yang kelak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan malaikatnya, menjadikan kita mengaplikasikan menuju menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya nanti sebelum kita dengar Mau'izatul Hasanah, ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan siang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Otin. Waktu dan tempat kami haturkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم صدق الله wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat, anugerah, rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat, rahmat, ampunan Allah kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan ibadah kepada Allah. Di antara nikmat yang sangat besar, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini, siang hari ini kami sekeluarga di sini, ada istri saya tadi di dalam ya, sekeluarga. Anak saya di sini 2, yang mondok 1, yang mondok 2, 4. Anak saya kelas 3 MI, kelas 4 MI, kelas 7 SMP, dan kelas 8. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita di sini dalam rangka silaturahmi, ya, silaturahmi sekaligus ya dakwah, ya, dakwah radio apa Pak? LSK. Ya. Kaitannya dengan dakwah itu, bayangannya, gambarannya jangan yang enak-enak Pak, ya, ya. Sebab dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah niku mboten wonten sing enak, ya, mboten wonten sing enak, ya, ya. Enake, makanya karena tidak ada yang enak, Rasulullah itu ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlak. Manusia niku fitrah suci, maka perlu disempurnakan. Angger Rasulullah dakwah beli nganggo akhlak, ya, tidak mungkin zaman selama 20 lebih, ya, 22 kurang lebih tahun, ya, Islam itu tidak, ya, secepat itu, karena dakwahnya pakai akhlak dulu. Di antara akhlak Rasulullah, ya, Bapak Ibu pernah dengar ceritanya
Rasulullah ketika mau berangkat jamaah itu ada yang ludahi sehari, ada yang ludahi, besoknya ada yang ludahi lagi, besoknya ada yang ludahi lagi, ya. Pas waktu itu tidak ada yang ludahi, justru dicari. Ternyata orangnya lagi sakit, ya. Dia justru karena akhlak Rasulullah maka orang masuk Islam. Nah, saya sebagai tuan rumah, ya, dari hati yang dalam kami itu, ya Allah, sangat bersyukur. Saya bergabung dengan LSK Abagara Mulia walaupun saya itu sudah kenal dari dulu, tapi begitu mendengar visi dan misi, ya, Abagara itu visi dan misinya iman, ternyata iman dan akhlakul karimah, iman yang sedikit-sedikit ditata, dibuktikan. Saya, ya Allah, bersyukur sekali. Tapi di samping bersyukur, kami sekeluarga mohon maaf, Bapak, Ibu, mohon maaf, ya. Mohon maaf. Saya sekeluarga menerima panjenengan yang dimuliakan Allah itu banyak sekali kekurangannya, Bu. Kekurangannya tidak bisa menyambut dengan, ya itulah kami, ya. Cuma bisa ngasih air putih doang, kata orang Jakarta, ada doangnya. Cuma bisa ngasih air putih doang. Kekurangan yang ada pada kami sekeluarga mudah-mudahan nambah, ya, nambah imannya para jamaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati ini, juga nambah apa? Eratnya ikatan persaudaraan al-muslim ahul muslim. Jangan kondisi yang begini, ayo pas-pasan nanti pulang ke rumah, ya Allah, Pak Ustadz Toha ditekani teman-teman kok mengkenen. Insya Allah Abah tidak mendidik yang demikian. Abagara Mulia tidak mendidik yang demikian, tidak mencontohkan yang demikian. Kami tahu persis. Saya sering diajak Abah dalam kondisi puasa. Abah itu puasanya puasa Daud. Jamaah ini paling tidak harus 10% ada yang ikutinya. Ada nggak 10%? 1%? Nggak ada. Para bidadari surga LSK. Amin. Bidadari surga LSK. Kini ke apa arane kah? Bidadari lanang arane. Bidadara. Mana orangnya? Masya Allah, dipengkolkan cuma walidin, masuk. Bahkan lagi puasa. Iya, saya puasa. Saya disuruh makan bakso. Orang lagi puasa menghormati tamu suruh makan bakso. Abahnya sih liatin, ya Allah, ya Rasulullah. Makan hak. Dia boleh gitu. Saya bergabung kurang lebih sekarang udah 7 bulanan kami. Kayak zaman nuti bebernya. Mana Pak RW Cecep menuju pada istirahat, kecapean, terus dongkap terus satunya. Asli saya itu di Moga sana tuh masjid yang besar sebelah itu komplek masjid saya. Saya pindah di sini kurang lebih 10 tahun. Ya.
Iya, itu di sana. Ya, anak saya juga ada yang di Cirebon, yang sudah almarhum di Cirebon. Nah, ini istri saya tadi yang di belakang. Ya, itu bedanya lebih jauh dari saya. Entah gimana ujug-ujugnya kok seneng gitu ya Bu ya. Padahal umurnya aduh Pak. Aduh ya. Jaraknya ada. Moga Cirebon. Jaraknya aduh. Kula wis kepala 6, bojone kula umure 40. Ya rezeki alhamdulillah. Ya. Sepisan malih Pak Bu, kula nyuwun pangapunten sing kathah dunya akhirat. Angger wonten penghormatan kula sing kaya dianggep mboten pas ya dipas-pasaken. Niki kawontenane kula niku ya begini Pak. Ya. Nggih Pak. Nggih. Bu, ngapunten mboten Bu teng penyambutane kula. Ngapunten nggih. Nggih semonten mawon niki badhe diterasaken kali Abah. Bah, saya minta kepada Abah Gara untuk memberikan biasa ya tausiahnya, pengajiannya di tempat kami ya. Monggo Bah. Kula aturaken kula. Ya, ini silaturahim yang ke-103. Betul. Ya, jadi hari ini kita adalah melakukan tugas suci dalam rangka silaturahim yang ke-103. Dan kalau saja kita tadi untuk kita dengarkan dengan hati yang bersih, hati yang suci dari awal pembicaraan Ustadz kita, yakni Pak Ustadz M. Toha, tentu kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Kenapa? Karena untuk menjadi manusia seutuhnya adalah kembali diawali dan dimulai dari diri kita sendiri. Apa yang diajarkan Nabi untuk mengawali adalah ibda'u binasik, dahulukan diri sendiri dengan melakukan akhlak yang mulia. Innama bu'istu li utamima makarimah. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala cuma satu untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Jadi dengan demikian maka apapun kejadian berbicara adil, berbicara sopan, berbicara kita jadi orang yang dermawan, itu adalah dilihat dari sejauh mana ia berakhlak. Kalau akhlaknya mulia, pasti akan selalu menjadikan hidup itu mulia. Tenaganya untuk kemuliaan, pikirannya untuk kemuliaan, duitnya untuk kemuliaan. Selama 24 jam penuh, apapun yang diberikan Allah semuanya menuju dalam rangka satu, yakni untuk menjadikan diri kita orang yang mulia. Kenapa? Memang Allah sudah katakan demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah ciptakan makhluk yang beraneka warna dan ragam ini, dan mereka mengaku mengangkat dirinya bahwa mulia. Mungkin dari bahasa. Orang yang ketika bahasanya kromo, sok terkadang jadi wong mulia. Betul. Contohnya wong-wong kangin jero, sehingga digunakan bahasa kromo. Atau juga secara internasional akan jadi bangsa yang mulia kalau saya menggunakan bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, dari bahasa, bangsa dan suku semuanya menonjolkan diri bahwa kami adalah yang paling mulia. Sedangkan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah, bahasa ciptaan, kemudian juga manusia ciptaan, budaya ciptaan. Karena Allah yang menciptakan dan tahu kemuliaan bukan milik manusia, maka Allah katakan dudu itu yang Anda menjadikan mulia. Bukan karena bahasa Inggrisnya, bukan karena sultannya, bukan karena presiden, bukan. Yang mulia adalah takwanya. Bukti banyak.
seandainya takwa seandainya mulia itu adalah milik raja, tentu Raja Fir'aun tidak akan dikutuk. Betul? Seandainya raja itu adalah kedudukan yang mulia, tentu Namrud pun tidak akan jadi disiksa di dunianya. Betul? Tapi kenapa? Karena Namrud adalah tidak takwa kepada Gusti Allah. Atau barangkali kaya, kekayaan yang didapat sehingga mereka sombong, dak dik dik, petang tang peteng teng kayak kodok belentung. Kalau itu dijadikan mulia, maka manusia yang paling mulia adalah Qarun. Tetapi Qarun diazab dengan ditenggelamkan ke bumi. Wis bakat remon paham KB. Betul? Paham KB. Nah, yang jadi masalah tadi Ustadz Toha ngomong bangga. Justru saya dulu belajar di Ustadz Toha. Istri saya itu belajar beliau di Madrasah Al-Khairat di sebelah Masjid Al-Makmur. Ada madrasah dulu di situ namanya Madrasah Al-Khairat. Termasuk Ustadz Toha adalah gurunya. Kemudian juga ada juga di Karangdal Timur. Beliau pun punten dari Jaga Satru jalan kaki, nggak pernah naik sepeda. Apakah nggak bisa? Apakah nggak ada punya sepeda? Nggak tahu. Kan? Jalan kaki dari Jaga Satru ke punten ke Karangdal Timur itu apakah Ustadz karena tidak punya sepeda atau karena tidak bisa naik sepeda? Oh, tidak punya sepeda. Ustadz Dumai mungkin pulang gergel bulannya silaturahmi yang ke-103 saya pastikan untuk di sini. Tapi Ustadz insya Allah ilmu walaupun tidak langsung yang diberikan ke saya dan istri saya akan diamalkan sebagaimana mestinya. Dan kemudian tadi juga anak saya ini dari Darul Rahman, santrinya Kiai Sukuron Makmun Jakarta. Walaupun saya preman, alhamdulillah walaupun nggak banyak untuk meniti dan menata ilmu yang didapat, mudah-mudahan manfaat. Timbul pertanyaan, kenapa sahabat sampai berani mati, sahabat sampai mengeluarkan duit? Karena apa? Satu hal, karena sahabat yakin karena ada Kanjeng Nabi. Jadi artinya ucapan disampaikan pasti bener ya. Barang kita ucap nang kiai, kira-kira kiai akan gebok beli. Jadi seandainya tidak yakin kepada kiai, kira-kira wajar beli. Wajar beli. Ya beli wajar memang kudu mengkonon. Barang nabi anak, sahabatnya anak, berjuang bareng, perang bareng, kempong bareng, bangun, ya yakin. Jadi tapi ente pantas iman nyong anak inyong. Tapi orang yang nanti sepeninggalnya aku, maaf kiai pada amburadul ustadz, tapi masih anak kang iman yang mantap, itulah kata Nabi sahabatku di surga nanti. Pengen mengkonon ya tulung nirukai sahabatnya Nabi aja, sahabatnya kiai, sahabatnya guys ya coblos aku. Paham? Nah, kemudian saya pun barangkali tidak banyak. Ibu Otin juga tadi menyampaikan Allah bukan menciptakan saja macam-macam, Allah pun menciptakan manusia, tapi menciptakan macam-macam. Kesimpulannya Allah pun menciptakan manusia supaya dua akal berpikir. Tadi kata anak saya Ahmad Muhaimin, saya juga baru pertama kali ya lewat di jalan ataupun daerah sepanjang wilayah Cacaban. Padahal saya dilahirkan ayah saya dari Grobogwetan, dan Grobogwetan ke Cacaban dekat saja, dekat, tapi baru kali ini. Dan di situ ternyata pemandangan indah. Mudah-mudahan dengan pemandangan yang baru saja kita lihat akan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Ya, jalan yang begitu, tanaman yang begitu, kemudian juga jurang yang begitu, gunung yang begitu. Semoga iman kita meningkat. Kenapa? Dengan melihat keadaan seperti itu berarti yakin, oh berarti neraka pun ada. Betul? Betul? Pengen masuk neraka? Kalau enggak, yuk kita gelar sorban. Seberapa hasilnya kita serahkan untuk ditinggalkan di sini. Betul? Mau ke surga? Gak mau masuk neraka? Yuk gelar sorban. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
sholli. Punten ini kan kabeh. Pabari. Kan jabat kan di pokon. Beli kan jabat deh. Kan jabat deh sebelah sana. Jabat deh kan. Push agar waktu manfaat. Kemudian juga tadi Ibu Ustazah kita juga sampaikan saudara bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka nikmatnya akan ditambah. Artinya kalau kita bersyukur pasti kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah sudah katakan qalilam ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat hasilnya berapa. Hasilnya berapa nanti bisa kita lihat. Untuk jalan-jalan 150 bisa, untuk infak rong perak, itulah kita. Nggak malu. Kemudian juga punten saya sih transparan saya belak-belak saya untuk jalan-jalan untuk diinformasikan bahwa ke Guci gawe macem-macem Bu. Gawa sega, sambal goreng, sambal godok, sambal edan, sambal geblek. Nah, saya berharap daripada dimakan di sana, setuju tidak kira dimakan di sini bareng-bareng. Punten, mau mangga tidak mau tidak jadi masalah. Karena di sana juga kan kata anak saya kan belum tentu bisa masuk kan. Barangkali rame. Nanti segai mambu, betul? Mambu sega. Nanti jangannya mambu, mambu jangan. Wonge mambu, mambu keleh. Jadi ini kalau sependapat dengan saya, habis ini kita makan bersama. Wis kadang ning sing kene ning apa? Sing kene ning Guci ku paling setengah jam sampai, Ustaz. Setengah jam. Setengah jam. Berarti nih karena pengen mangan ge ya mubadir pangan kene we. Srok manan deleng pupai wong, suse wong, pragat balik. Beli mikiri buka sega, beli mikiri buka jangan, beli mikiri buka jabur langsung mana seruntul jalan-jalan. Nah ini saja, mohon maaf tidak banyak yang saya berikan untuk silaturahim yang ke 103. Coba dihitung dapat berapa Kang Arif? Enggak dihitung dulu ya, nanti saya juga akan ngasih 1 juta Bu ya, karena saya prihatin pada waktu pertama kesini. Saya tuh orangnya nggak bisa kalau buang air kecil dan besar dalam keadaan terbuka, nggak bisa. Mandi terbuka nggak bisa, harus tertutup. Pada waktu saya kesini sampai saya nangis, ya Allah lumayan Ustaz. Ibu bisa lihat ya, mudah-mudahan ada 1 juta bisa beli bata, nanti ada tambahan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dikasih pintu, insya Allah. Coba lihat Bu, lihat tidak? Ada tutupnya tidak? Pengen ditutupi di neraka, pengen dibuka surga pintunya, sok bantu. Nih saya mengalir 1 juta nih, nanti seberapa dapatnya? Paham ya? Coba lebih apa Bari? Atau nanti kita lanjutkan Bu ya. Nah lanjutkan bahwa ya kata Ibu Ustazah tadi, la ing syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna azabi lasadid. Allah katakan wa ing ta'udu nikmatallah la tuhsuha inna a'toina al kausar. Ayat itu sangat banyak sekali untuk menjadikan kita berpikir, afala takilun, apakah kamu tidak punya akal? Kamu ajan nisi-nisi temen jadi wong. Bagaimana Allah katakan inna a'toina kal kausar. Allah sungguhnya memberikan nikmat kepada kamu banyak sekali. Mungkin banyak di sini bisa hitung, tetapi Allah katakan wa in taudu nikmat Allah. Lalu kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, jangankan di luar dari anggota badanmu, di dalam badanmu saja tidak akan bisa kehitung. Bu, Nabi katakan dalam sebuah keterangan, tersusunnya anggota badan kita itu tidak sendirian Bu, ada 360 sendi. Nih tangan berapa Bu?
Bukan 5 Bu. Setiap ini merupakan ros-rosan ini bentuk. Ini berapa tuh? Mata, sikut, sampai ning brutu, sampai ning dede, sampai ning nokabe. Jumlahnya 360. Ya. Punten Bu. Lamun dikatakan jorok ke jorok, kula pengen ngising. Ki bahasa jorokan. Pengen ngising kan? Ini karena tuntunan Bu. Yang namanya bolongan silit beli nyemplong Bu, mengkirut. Anak pila? Gua beli dihitung kan? Mengkirut. Tapi begitu penelpong mangap. Ikut 32 kirut. Rungu dok. Pengen ngising beli metu. Punten. Kula ngaji niki hambali sampai mono sampai kotoran sama medek. Kulane lamun kulan andulok bega yang buang ngajar. Ngeden ku langsung biar. Lamun sini kira melompong. Kamu tuh duduk merek ceko di kamu tuh bol. Sampai ada kalimat kata kang aran punten ki. Anggota tubuh ikut cuma sekata mata, loro, cungut, tapi ada siji. Apa itu? Bol. Kira babare. Kabeh loro, cungur, loro, mata, loro, sikil, loro, endas. Apa ira telu, das ira telu. Wudel loro. Bol. Sejen betul. Betul, Bro. Pulane bersyukur, Bro. Baka ente ngising dulu mutu boleh syukur. Ya. Itu disyukuri. Ya, nguyu lancar alhamdulillah. Batur kula Bu, nguyu beli lancar, masalah duduning duit be larai ge nemen Bu. Karena apa? Dianjingi karo selah. Biasa nganjingi dianjingi. Pengen ngontrol. Dah syukuran. Kisi pengen banget jaluk SKTN. Kula harus tekan panitia ki kere Bro. 5 juta nggo siraku. Masa jaluk aja 1.000. Sekin dibalik Indro jaluk SKTN. Sekin panitia kan jadi jaluk SKTN. Balik pira? Mangga Pak Toha meniki wis buru-buru bae kula ngejar waktu. Wis ngawur ya terserah bae lah. Mangga Pak Toha meniki. Jadi tolong kalau Mang Bapak dan Bu setuju daripada dimakan di sana berarti kita sok aja ya bukan beli tabrakan mati. Ngelinding segai mubadir beli. Ning kan nanti pangan bareng-bareng. Bener betul. Wes ngerti. Apa-apa tapi kita bisa berbuat apa? Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah sedekah jariyah yang mudah-mudahan ini kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sadoha niki sampun kirang kang namiye pangapuntene atas nama ingkang daw kabeh sedanten pundugi datang sepat puniki sampun kirang maklume niki boten enten tendens lan tujuan saya boten enten mung kejaban niki mung kaberan ninggane ane semene Ustaz. Boten apa yang luwih mangga sapa. Ya, alhamdulillah dari gelar sorban kita mendapatkan 1 juta, tadi juga dari Abagara kita mendapatkan ada 1 juta. Jadi alhamdulillah kita bisa berbagi dengan Ustaz Toha walaupun kita tidak punya apa-apa tapi kita bisa berbuat apa-apa. Dumateng Ustaz Toha semonggo ditampil. Baca batuk beli langkah jawaban itu tidak boleh begitu kan saya. Nggak boleh pesimis. Kenterbah yang baik kan mangkat angker kan. Pur, kerumunan gitu.
Ya, yang penting saya ajarkan niat dulu, ya kan? Yang penting niat dulu, ada niat pasti, insya Allah. Nyatakan mangkat kan? Priben bu. Sodako, jangan walaupun kita tidak punya priben, jangan insya. Nah, ketika ada, tolong penuhi dulu insya Allah. Misalkan saya janji ke Ustadz Doka, Ustadz Doka main ke saya, insya Allah saya mau ngasih. Nah, di lalanya ada yang ngasih, tolong jangan lihat dapur dulu, jangan lihat listrik rekening dulu. Iku kan insolin Ustadz Doka ini bisa beli, bisa beli. Saya tidak yakin. Begitu duitnya nyong, rabi muru, manyang. Berat, itulah hidup saya. Maka timbul pertanyaan, kenapa Abah bisa itu? Kalau sudah insya Allah, ya harus. Kita punya waktu hanya sekarang. Makanya tolong panganannya segera dibuka sedikit. Nanti belum tentu. Beli tabrakan mobilnya plok. Yang lain mah 5 plok. Gawe dengkul, gawe boyok. Pengen lancar perjalanan? Pengen lancar perjalanan? Tolong yang punya nasi, yang punya kopi sekarang habis dimakan bersama. Bukan perlu kamu. Bro, gawal loroan berjawab bisa telu bisa papat bro. Kamu kan badok derekan. Mau badai di sini tong beli urung bro, beli di buku. Karena ber. Masa saya suruh jadi cowok yang bener aja. Masa Al-Mukarram disuruh ambil nasi. Memang rai badok kan. Saya belum makan belum minum, baru makan pete. Makanya mulutnya bu pete, orang marah, bawa makan pete, ini udur, pada bayi makruh, udur makruh, pada makruh, pada bayi kerumuh. Orang beli berapa tenek? Apa Beli. pengen ke Punang tah? Maka masih banyak mah. Di mana? Di Bogor Maning. Ya batu ya yang kemarin. Ya, inilah yang saya sampaikannya. Jadi semuanya insya Allah kalau kita yakin bu, saya yakin hidup ini saya nggak punya apa-apa, bisa berbuat apa-apa aja alhamdulillah. Wis buat pula sih terlalu anu lah, terlalu sombong. Di kampung adikku, pirang dina pakai batu. Terus yakin kok kamu jilat mandek, yakin guys. Bur, yakin beli bur, yakin beli, bisa mangkat beli, bisa camping beli, bisa ngopi beli, bisa nyusu beli, alhamdulillah. Tapi jangan dijadikan tujuan. Paham? Paham, guys. Nah, tolong saya minta yang bawa departemen perlogistikan sekarang dibuka. Sekarang makan. Mau tidak? Ada yang anak muda enggak sih, Pak? Yang muda-muda ada. Kuliah di muda. Anaknya lebih muda. Pakai resek hidung teh. Pengen, bahkan pengen lebih muda. Kuliah di. Nah, inilah yang dapat sampaikan.